Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Bang, kesembilannya terlempar lagi jauh-jauh, dan mereka sekarang terluka karena serangan Lin Guang itu. Melihat apa yang terjadi kepada para jenderal itu, si wanita itu agak serius, dan dia memandang Lin Guang dengan tenang untuk sesaat. Sebelum dia sedikit menggerakkan tangannya, lalu 10 orang tadi menghilang dari tempat mereka berada. Lin Guang yang melihat semuanya menghilang agak tidak senang, tapi dia langsung kembali ke samping Lin Sang. Dewa Lin Sang, mari kita bertemu lagi di lain waktu. Dan sebelum aku pergi, aku akan memberi kamu sebuah hadiah, ucap si wanita. Ayo, cepat pergi, ucap Lin Sang kepada Lin Guang. Dan, boom, hahaha, semoga Dewa Lin suka hadiah dari diriku yang rendah hati ini, ucap si wanita yang telah menghilang dari ruang itu. Setelah wanita itu menghilang, wajah Lin Sang terlihat agak jelek. Dia dan Lin Guang akhirnya terkurung di dalam formasi yang cukup kuat. Walaupun dia bisa menghancurkannya, tapi tentu saja itu akan membutuh waktu. Karena itulah, dia pasti akan terlambat untuk membantu cucunya. Cih, wanita itu sungguh kejam, ucap Lin Guang. Plak, aduh, kakek, kenapa kamu memukul kepalaku lagi? Tanya Lin Guang dengan suara menyedihkan. Jangan banyak bicara lagi, karena kebodohanmu ini, kita jadi terkurung di sini, jawab Lin Sang yang santai melemparkan kesalahannya kepada Lin Guang. Kok aku sih, kakek? Lin Guang yang akan berbicara, tapi setelah itu dia terdiam saat melihat wajah Lin Sang yang marah. Lin Sang tidak memperhatikan lagi cucunya itu, dan terus mencoba mencari cara untuk keluar dengan cepat dari formasi itu. Kenapa nasibku dan ayah selalu sial, ucap Lin Sang sambil mengingat bagaimana dia selalu dimarahi oleh kakeknya. Semoga saja, sepupu kecilku ini bisa membuat kakek dan nenek berpindah memarahi dia daripada aku, ucap Lin Guang yang sedikit berharap. Mungkin apa yang dia harapkan, itu tidak seperti yang pernah dia harapkan dalam pikirannya karena dia tidak tahu. Mungkin saja saat Lin Sang bertemu dengan Lin Tian, dia akan menjadi tempat pelampiasan kemarahan bagi Lin Sang. Bang, pertarungan di alam kehancuran belum selesai, dan dapat terlihat kalau Lin Tian sudah penuh luka ketika melawan Dewa Kematian. Dia telah menggunakan armor kaisar dan 8 elemennya, tapi dia masih belum dapat bersaing dengan Dewa Kematian. Aku harus menemukan kesempatan untuk membunuhnya dengan sekali serangan saja, ucap Lin Tian dengan serius. Bang, sepupu kecil, ucap Mu Jing'er yang melihat Lin Tian sudah penuh dengan luka. Di kapal perang Lan Jingyi ingin pergi membantu Lin Tian, tapi dia tahu karena tidak ada yang dapat dia lakukan di sana. Jadi dia berusaha memberikan perintah melalui kapal, dan berharap bisa sedikit menolong Lin Tian dan alam kehancuran. Lin Tian, kamu harus tetap hidup, teriak Lan Jingyi dengan cemas. Bang, sialan, ucap Mu Jing'er saat dia tidak sadar, kalau ada seseorang ahli yang tiba-tiba muncul menyerangnya dari belakang. Terlambat, aku tidak bisa menghindar. Ucap Mu Jing'er saat melihat pedang yang akan datang tepat ke arah dadanya. Kamu masih ceroboh, ucap suara lembut yang tiba-tiba mengagetkan Mu Jing'er dan yang lainnya. Bang, cerot. Pria yang menyerang Mu Jing'er langsung terpotong-potong seketika di tempatnya. Mu Jing'er yang mendengar suara wanita itu segera mengerutkan keningnya, karena dia tahu siapa wanita yang muncul itu. Kenapa kamu di sini? Tanya Mu Jing'er dengan wajah marah. Kenapa, apakah aku tidak boleh ke sini? Apakah kamu pikir bisa menyembunyikan sepupu kecilku itu di depan mataku? Balas wanita itu, yang mana dia adalah Lin Xin. Mendengar jawaban itu, Mu Jing'er sangat terkejut.
Lalu, dia menoleh ke arah wanita yang bertarung dengan Jenderal Hitam. Dan jika tebakannya itu benar, maka wanita itu adalah Ming Bier, nenek dari Lin Xin. Aku tidak berharap kalau kalian dapat dengan cepat mengetahuinya, ucap Mu Jing-er dengan kesal. Cih, Lin Xin sangat terlihat jelas tidak suka dengan Mu Jing-er, jadi dia hanya memandang ke arah Lin Tian yang bertarung. Melihat hal itu, Lin Xin mengerutkan keningnya. Dia dapat merasakan aura 8 elemen dari tubuh Lin Tian, dan bahkan 3 tetua mereka juga memandang Lin Tian dengan serius. Tubuh 8 elemen, dan bahkan kekuatan 8 elemennya lebih murni dari penguasa yang dulu, ucap salah satu tetua dengan tubuh bergetar, dan penuh kebahagiaan. Kamu benar, dia memang layak menjadi anak dari penguasa kita, ucap yang lain dengan puas karena penampilan Lin Tian. Dia memang anak dari paman, ucap Lin Xin yang melihat wajah tampan dan gaya bertarung Lin Tian. Dan bahkan ada senyum di wajahnya, itu saat dia melihat Lin Tian. Jangan pernah berharap untuk membawa sepupuku pergi, ucap Mu Jing-er dengan marah kepada Lin Xin. Cih, dia juga sepupuku. Jadi kenapa aku tidak boleh membawanya? Balas Lin Xin. Mendengar jawaban Lin Xin, wajah Mu Jing-er terlihat sangat marah. Ketiga tetua itu dapat melihat sesuatu bayangan dari kedua wanita itu. Putri, kita harus menyelesaikan masalah di sini dulu. Dan masalah untuk siapa yang akan membawanya, kenapa kita menyelesaikannya nanti saja, ucap salah satu tetua berjanggut putih. Keduanya hanya saling memalingkan wajahnya saja. Bagaimana jika kita berlomba, ucap Lin Xin. Lomba apa yang kamu inginkan, dan apa yang harus kita lakukan? Balas Mu Jing-er. Kita hanya cukup menentukan siapa yang paling banyak membunuh musuh, ucap Lin Xin. Mendengar itu, Mu Jing-er menatap Lin Xin lagi dengan serius. Lalu, perlahan-lahan ada senyum di kedua wajah wanita itu. Dan seketika saja, keduanya telah menghilang dari pandangan 3 tetua itu dengan sangat cepat. Pedang es, bekukan, ucap Mu Jing-er. Pedang angin, pel menebas, ucap Lin Xin. Bang 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 bang. Tanpa berkata-kata lagi, keduanya langsung berlomba-lomba untuk membunuh musuh mereka. Dan saat ketiga tetua melihat itu, wajah mereka tampak tidak berdaya. Aku tidak tahu kalau mereka akan memiliki dendam seperti itu, ucap tetua berjanggut putih. Bagaimanapun juga, beberapa orang di alam kita kurang suka tentang masalah dewa penguasa sebelumnya, ucap tetua yang lain. Baiklah, mari kita bantu mengalahkan semua musuh yang ada di sini, dan kalau bisa juga bantulah orang-orang di alam ini, ucap tetua yang lain. Baiklah, aku mengerti, ucap tetua berjanggut putih. Dia langsung menghilang, dan menyerang musuh yang dia pilih. 2 tetua lainnya juga berpencar, dan menyerang musuh yang juga telah mereka pilih. Akibatnya, peperangan di alam kehancuran mulai bisa dimenangkan oleh alam kehancuran. Kemudian banyak orang dari alam kematian yang tewas, itu karena kedatangan 3 tetua dari alam elemen. Terlebih lagi, orang-orang yang bertemu dengan 2 wanita ini yang mulai gila, mereka semua telah benar-benar sial. Dan bahkan semua musuh telah menjadi tempat untuk melampiaskan kemarahan mereka berdua. Bang! Kaisar kematian meraung ke langit. Dan di saat Lin Tian melihat itu, dia merasa kalau hal itu adalah kesempatan baginya. Ini adalah kesempatanku, ucap Lin Tian. 8 elemen menyatu, ucap Lin Tian. Bang bang! Pedang elemen berubah dan kemudian bersinar, saat berbagai elemen masuk ke dalam pedang itu. Lalu wajah Lin Tian terlihat semakin pucat saat itu juga. Wajah Ming Bier bergetar saat melihat apa yang dilakukan oleh Lin Tian, dan dia tentu saja tahu teknik macam apa itu. Bahkan Mu Jing-er dan Lin Xin berhenti menyerang musuh mereka, di saat mereka melihat sinar berwarna-warni muncul dari pedang Lin Tian.
Tidak, kamu sudah gila. Cepat hentikan, ucap Lin Xin dengan cemas. Sepupu kecil, jangan lakukan itu, ucap Mu Jing'er. Lin Tian tidak mendengarkan teriakan para wanita itu, dan dia telah memutuskan untuk mencoba teknik yang akan dia gunakan ini. Pedang 8 elemen, tebasan kehancuran. Ucap Lin Tian sambil melayangkan sebuah tebasan ke arah Kaisar Kematian. Sing, wush. Melihat tebasan yang datang, Kaisar Kematian merasakan ancaman dan berusaha menghindar. Tapi saat dia akan berhasil menghindar, sesosok pria muncul tepat di belakangnya. Matilah, ucap Lin Tian sambil mengayunkan lagi pedangnya. Sing sing, bang. Ah, Kaisar Kematian berteriak kesakitan, itu saat serangan pedang Lin Tian mengenainya. Lalu dari serangan itu secara perlahan seluruh tubuh Kaisar Kematian seperti tersedot oleh sesuatu, dan secara perlahan juga mulai menghilang di tempat dia berada. Musnahkan, ucap Lin Tian. Bang, Kaisar Kematian pun langsung menghilang, dan hanya menyisakan beberapa darah yang menetes ke tanah di tempat dia menghilang. Dia sudah mati, ucap Jenderal Hitam dengan marah, dan dapat merasakan kalau aura kehidupan Kaisar Kematian telah menghilang. Jenderal Hitam melihat ke arah Lin Tian dengan serius, dan pemuda ini benar-benar sudah melampaui harapannya. Jika dia terus dibiarkan tumbuh, maka akan berbahaya bagi dia dan juga tuannya. Anak ini harus mati, ucap Jenderal Hitam. Ming Bier langsung disibukkan dengan beberapa rantai aneh yang selalu mengelilinginya. Meskipun dia berhasil menghindar, tapi rantai itu selalu keluar lagi dan mengikuti kemanapun dia pergi. Tapi saat dia akan menggunakan kekuatan ruang, wajahnya berubah ketika dia melihat kalau Jenderal Hitam telah menyerang ke arah Lin Tian, yang saat ini sedang berusaha untuk memulihkan dirinya. Sial, ucap Ming Bier dengan marah, dan dia juga berusaha kabur dari rantai itu, tapi dia gagal. Matilah, ucap Jenderal Hitam. Lin Tian yang melihat Jenderal Hitam menyerangnya, dia sempatnya tidak takut. Lin Tian segera membuka matanya, dan sebuah senjata tombak muncul di tangannya. Tapi anehnya, tombak itu hanya seukuran jari telunjuk saja. Saat Lin Tian akan melemparkan tombak kecil itu, sebuah benda jatuh dengan keras dan menabrak Jenderal Hitam. Wush! Bang! Ah! Cerot! Jenderal Hitam langsung memuntahkan darah, dan terpental ke tanah dengan keras. Bang! Hem! Lin Tian yang melihat hal itu menjadi kaget. Dia awalnya akan menggunakan senjata tombak kaisarnya ini, dan berniat untuk menghentikan Jenderal Hitam. Meskipun tidak dapat membunuh Jenderal Hitam, tapi dia yakin itu akan membuatnya terluka parah jika terkena senjata ini. Sial, kenapa aku selalu sial? Ucap sosok yang juga terlihat menginjak Jenderal Hitam. Tentu saja dia adalah Lin Guang. Saat dia terbebas dari formasi itu, dia dilemparkan oleh Lin Sang dengan keras agar dapat keluar dari formasi. Karena lemparan itulah, dia jatuh dengan menyedihkan seperti sekarang. Tentu saja dia agak sedih, karena setiap kali bersama dengan kakeknya, dia akan dipukuli tanpa sebab. Awas saja, jika aku mencapai alam dewa penguasa, aku akan menendang pantat si tua bangka itu, ucap Lin Guang dalam hatinya. Uhuk-uhuk, kenapa di bawah terasa lembut? Ucap Lin Guang dengan aneh. Wah, ibu, ucap Lin Guang dengan kaget, ketika dia melihat seseorang yang penuh dengan darah di bawah kakinya itu. Tentu saja orang itu adalah Jenderal Hitam yang menyedihkan, karena dia kejatuhan oleh Lin Guang. Bahkan, hampir semua tulangnya patah, dan organ dalamnya pun terluka parah. Tentu saja, itu karena dia dihantam oleh tubuh Lin Guang. Meskipun hanya dewa penguasa tingkat menengah, tapi kekuatan tubuhnya sama kuatnya dengan dewa penguasa tingkat tinggi. Uhuk-uhuk, cerot, Jenderal Hitam memuntahkan darah lagi, karena dia diinjak oleh Lin Guang. Tak berselang lama,
Ming Bier berhasil bebas dari rantai yang mengikatnya. Tentu saja itu juga karena Jenderal Hitam sudah terluka sangat parah. Wush, nenek, apa kabar? Hehehe, kamu masih cantik seperti biasanya ya, ucap Lin Guang yang memuji Ming Bier dengan wajah agak kaku. Aku akan menyelesaikanmu setelah semua masalah di sini beres, ucap Ming Bier. Ya salah apalagi aku ini, ucap Lin Guang tak berdaya di dalam hatinya. Alam elemen memang kuat, ternyata benar apa kata tuanku. Kami tidak seharusnya membuat musuh dengan kalian, ucap Jenderal Hitam yang sudah sekarat, tapi dia masih tetap tersenyum. Apakah kamu pikir selama ini alam elemen diam saja, dan berarti kami ini yang paling lemah? Tapi itu benar, tuanmu mengatakan yang sebenarnya. Di antara alam lainnya, itu hanya alam elemen yang bisa membuat dia ketakutan, ucap Ming Bier sambil memperlihatkan kedua bola matanya, yang seperti lubang hitam ketika menatap Jenderal Hitam. Hehehe, aku tahu ini salahku, ucap Jenderal Hitam. Tapi wajah Jenderal Hitam dengan kejam menatap Ming Bier dan Lin Guang dengan wajah jahat. Wush, nenek, kemana dia pergi? Tanya Lin Guang yang kebingungan. Tapi ngomong-ngomong, dia siapa ya? Pikir Lin Guang sambil memegang dagunya. Bam! Aduh, nenek, kenapa kamu memukulku? Ucap Lin Guang yang mengeluh kesakitan, karena kepalanya dipukul oleh Ming Bier. Diamlah, ucap Ming Bier dengan emosi. Dia segera melacak, dan mencari di mana Jenderal Hitam itu menghilang. Tapi dia tidak berhasil, dan dia benar-benar kehilangan jejaknya. Ming Bier yakin, kalau orang itu tidak akan bisa lari jauh dari alam kehancuran ini. Lin Tian yang terlihat diam karena sedang memulihkan energinya juga, dia terlihat kaget dengan menghilangnya Jenderal Hitam. Dia juga segera memindai seluruh alam kehancuran ini. Dan saat dia merasa akan kehilangan jejak dari Jenderal Hitam, lalu wajah Lin Tian terlihat takut. Dia dengan keras kepala berdiri, dan langsung terbang menuju ke tempat di mana banyak pasukan dari alam kehancuran sedang bertempur. Ternyata tempat itu adalah ibu kota alam kehancuran berada. Di sana sedang terjadi pertempuran, dan di sana jugalah Jenderal Hitam itu muncul. Hahaha, aku akan menjadikan tempat ini tumpukan mayat, ucap Jenderal Hitam. Segera, semua energinya terkumpul menjadi satu di dalam perutnya. Lalu perlahan-lahan badannya mulai membesar seketika, dan Lan Jingyi yang melihat itu langsung cemas dan segera berteriak. Semuanya, cepat mundur, teriak Lan Jingyi dengan keras. Mendengar teriakan Lan Jingyi, mereka semua tidak ada yang ragu, dan mereka langsung berusaha mundur dari sana. Hahaha, terlambat. Hidup Tuan, ucap Jenderal Hitam. Dan, boom, tidak, teriam Lan Jingyi dengan cemas, ketika dia melihat ledakan itu. Lalu dia berusaha untuk menghindar, tapi dia juga cemas dengan keadaan rakyat di ibu kota. Bang! Ledakan hasil dari meledaknya Jenderal Hitam sendiri, itu sangatlah besar. Bahkan ledakan ini membuat tempat itu terlihat berkabut. Tapi sesuatu yang aneh muncul, dan itu membuat semua rakyat dan pasukan alam kehancuran bergetar ketika melihat itu. Kenapa? Tanya orang-orang di sana. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.